Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel Dewi Novala, channel yang menyajikan berbagai info seputar traveling. Jangan lupa subscribe dan ikuti perjalanan kita melalui Instagram serta TikTok juga, agar kalian tidak ketinggalan info seputar wisata menarik dan seru lainnya. Ngetrip kali ini kami mau ajak kalian semua jalan-jalan ke Kota Batu lagi nih. Udah tahu belum kalau di Kota Batu baru aja buka destinasi yang lagi viral banget karena vibes-nya mirip banget sama Super Nintendo World di Jepang. Yap, namanya Mikotopia. Nah, ini kita sudah sampai di area parkirnya yang luas banget. Tapi meskipun area parkirnya luas, ini sampai penuh loh karena memang tempat ini lagi hippie banget saat ini. Untuk tarif parkirnya motor 5.000, mobil 10.000, minibus 25.000 dan bus besar 40.000 yang kita bayarkan saat memasuki gerbang jamur yang ada di sana tadi. Lokasinya ini ada di lereng Gunung Arjuna, udaranya sejuk dan spot fotonya instagramable parah guys. Hari ini kita bakal bongkar habis wisata Mikotopia mulai dari harga tiket terbaru, wahana apa aja yang seru, sampai tips biar liburan kalian makin maksimal. Penasaran? Tonton videonya sampai habis ya. Mikotopia berlokasi di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, dan dekat banget sama area pertanian jamur yang jadi sumber inspirasi dari Mikotopia. Karena memang konsepnya dunia jamur yang colorful dan cantik seperti di negeri dongeng. Meskipun belum rampung 100%, tapi fasilitas di sini sudah sangat lengkap ya. Lahan parkirnya luas banget, sanggup menampung ribuan pengunjung. Terus ada musola yang ada di sebelah kanan sana yang bangunannya seperti kastil gitu. Ada area kuliner dan berbagai wahana seru juga. Yang paling juara ada ratusan spot foto instagramable. Hampir tiap sudut mulai dari toilet sampai tempat sampah pun didesain estetik bertema jamur. Oke, ini dia pintu masuknya dan di sini biasanya jadi lokasi spot foto favorit para pengunjung nih karena memang cakep banget dijadikan background berfoto. Nama Mikotopia diambil dari kata Miku dari bahasa Jepang yang berarti jamur, dan Topia atau Utopia dari bahasa Yunani yang berarti tempat atau impian. Jadi sesuai dengan namanya, di sini kita akan disuguhi bangunan dan ornamen berbentuk jamur warna-warni yang menciptakan suasana bak di negeri dongeng. Dan pertama kali kita masuk, kita akan dibawa merasakan sensasi masuk ke dalam dunia jamur. Kita akan menemukan area indoor yang cukup luas dengan bangunan dan ornamen berbentuk jamur warna-warni yang cakep dijadikan background berfoto. Di sini juga sebagai area loket tiket ya. Dan di sebelah kanan ini ada loket tiket grup untuk pembelian tiket minimum 20 orang. Mikotopia menyediakan 8 loket tiket, jadi kita bebas mau antri di loket mana aja. Dan sambil menunggu antrian tiket, ini kita bisa duduk-duduk di taman jamurnya seperti ini. Selanjutnya di sebelah kiri ini ada posko kesehatan atau pos P3K. Jadi nggak perlu khawatir kalau terjadi sesuatu atau ada yang sakit gitu ya kalau lagi jalan-jalan ke Mikotopia, karena bisa langsung dapat penanganan medis dengan cepat. Dan langsung aja kita beli tiket masuknya. Jadi kalau pembelian tiket di bawah 20 orang, loketnya yang di sebelah kiri ini ya. Mikotopia dibuka setiap hari dengan jam operasional dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan untuk tiketnya ada 2 pilihan tiket nih guys. Ada tiket reguler dan tiket terusan. Kalau tiket reguler atau tiket masuk saja tanpa wahana, weekday 40.000 dan weekend 45.000. Sedangkan tiket terusan ini sudah include 20 wahana. Harga weekday 80.000 dan weekend 95.000. Di Mikotopia total ada 31 wahana. Dan semua nama wahananya berupa nama jamur loh. Lucu banget kan? Dan kalau kalian nggak beli tiket terusan, harga per wahananya mulai dari 10.000 sampai 25.000. Jadi kalau kalian cuma mau foto-foto, saran kami ambil yang reguler aja. Tapi kalau mau puas main wahana tanpa ribet bayar eceran, mending ambil tiket terusan karena jauh lebih hemat.
Oh iya, anak-anak dengan tinggi di bawah 90 cm gratis ya. Tapi kalau sudah lebih dari 90 cm sudah dikenai tiket masuk full. Dan di area lobi ini masih banyak tempat yang kosong gitu dan masih belum tahu ya diperuntukkan untuk apa nantinya. Mungkin loket tiket juga atau area food court. Terus tiket masuknya ini dalam bentuk gelang gitu yang akan dibantu dipasangin sama petugasnya. Dan di sebelah kiri ini ada daftar larangan yang berlaku di Mikutopia guys. Salah satunya dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Tapi kalian gak perlu khawatir karena di dalam Mikutopia ada banyak sekali deretan food court yang menjual makanan ringan maupun makanan berat dengan harga standar wisata. Memasuki area wisata, kita langsung disambut sama bangunan-bangunan estetik bertema kastil yang colorful dengan ornamen jamur yang bagus banget untuk dijadikan background berfoto. Mikutopia memiliki konsep dekorasi yang cukup unik dan berbeda dibandingkan tempat wisata lain di kawasan Batu. Warna-warna cerah, instalasi artistik, serta penataan ruang yang kreatif membuat pengunjung merasa seperti berada di dunia fantasi yang penuh keunikan. Di sini kita berasa kayak lagi ada di dunia animasi gitu ya, kayak lagi di dunia game Super Mario gitu guys. Terus untuk area tamannya ini masih berasa gersang gitu karena memang masih baru ditanami sama bunga-bungaan. Dan nanti kalau udah jadi pasti bakalan bagus banget ya. Oke, ini kita bakal menuju ke area selanjutnya. Kita akan masuk ke dalam area indoor yang ada di sebelahnya area loket tiket tadi. Di sebelah kanan ini ada yang coming soon dan di sini akan dibangun wahana sepertinya wahana Rainbow Slide nih guys. Karena memang Mikutopia ini masih belum selesai 100%, jadi masih banyak pembangunan dan penambahan wahana-wahana yang seru-seru lagi pastinya ya. Dan di Mikutopia tidak ada rute khusus ya, jadi terserah kita mau jalan kemana dulu. Nah ini bangunannya lucu dan menggemaskan banget nggak sih? Kita kayak lagi disambut sama patung jamur yang senyumnya imut banget gitu. Jadi kawasan Mikutopia ini dibagi menjadi dua area utama. Area indoor difungsikan untuk area food court, tempat gathering, dan wahana permainan anak-anak. Sementara area outdoor diperuntukkan bagi wahana dewasa yang berukuran besar. Nah di area indoor ini yang bagian sini nih nanti akan difungsikan sebagai area oleh-oleh ya. Jadi nanti di kanan dan di kiri area ini akan dipenuhi tenan-tenan yang menjual berbagai keperluan kalian. Misalnya oleh-oleh khas Kota Batu, aneka snack dan cemilan, terus ada aneka makanan, kuliner dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian lapar ataupun haus tinggal beli aja di sini. Untuk harganya juga masih affordable kok. Kita lanjut ya. Jadi ini tempatnya kayak lorong gitu dengan warna yang colorful yang cerah dan dipenuhi dengan ornamen serta gambar-gambar jamur gitu. Nah ini kita mau lihat ke sisi yang sebelah kanan. Kalau yang di sebelah kiri tadi masih kosong, kalau yang deretan sebelah kanan ini sudah diisi dengan berbagai oleh-oleh dan souvenir. Mulai dari tas, boneka, pernak-pernik aksesoris, hingga aneka jajanan dan minuman. Terus di bagian dinding tempat ini juga unik, dipenuhi dengan lukisan-lukisan tematik yang menarik yang bagus untuk background berfoto. Dan buat orang tua yang bawa toddler ataupun baby, di sini juga ada persewaan stroller nih dengan harga 50.000 aja. Jadi kan nggak perlu ribet gendong ke sana kemari, ataupun buat kalian yang nggak mau ribet bawa-bawa stroller dari rumah bisa sewa di sini aja. Berikut ini untuk ketentuan sewa stroller di Mikutopia. Salah satunya wajib meninggalkan kartu identitas. Nah di dalam sana kalian tinggal pilih aja mau stroller yang model apa yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya di sebelah kiri ini ada area yang masih under rekonstruksi karena Mikutopia memang belum selesai 100% ya. Jadi nanti kita bakalan banyak ketemu sama spot-spot dan bangunan yang masih dalam proses pembangunan seperti ini ya.
Oke, kita lanjut lagi berkeliling area indoornya. Dan seperti yang sudah aku infokan tadi, kalau di area indoor ini difungsikan untuk area food court, tempat gathering, dan wahana permainan anak-anak. Dan meskipun ini areanya indoor, tapi udara di sini tetap sejuk guys, karena banyak ventilasi udaranya sehingga udara segar bebas masuk ya. Di sebelah kanan ini ada stand food court yang namanya Enoki. Antriannya ini lumayan panjang ya. Dan sebelum kita lanjut jalan ke arah kanan, di sebelah kiri ini ada deretan food court nih guys. Dan kalau kalian datang ke Mikotopia pas hari Jumat dan mau sholat Jumat, kalian bisa ambil wudhunya di sini. Terus ini ada toilet juga, dan toiletnya ini sudah dibagi antara cowok dan cewek terpisah ya. Lanjut lagi ke area food courtnya, ini ada store namanya Lingzi. Di sini menjual pop mie, snack, serta minuman. Kemudian di sebelah kanan ini banyak disediakan sitting area yang bisa kalian gunakan untuk duduk-duduk santai sambil menikmati makanan yang dipesan dari food courtnya. Dan ini kita menemukan wahana yang pertama, namanya Ostreatus atau Istana Balon. Untuk pemegang tiket terusan, wahana Ostreatus ini gratis, sedangkan untuk tiket reguler bayar 15.000 per orang. Dan untuk bermain di sini wajib buka alas kaki ya. Selanjutnya di sebelah kanan ini masih berderet sitting area. Terus di sebelah kiri merupakan deretan dari food courtnya yang namanya Mikoriza, yang menyediakan berbagai pilihan makanan dan minuman, termasuk makanan berat. Jadi di sini ada berbagai stand makanan dengan menu berbeda di setiap gerai ya. Dan bersebelahan area food court Mikoriza ada wahana Portobello atau trampolin untuk anak-anak. Wahana Portobello sudah termasuk ke dalam tiket terusan ya. Kalau tiket reguler bayar 15.000 per orang. Di depan wahana Portobello juga masih ada sitting area lagi nih. Jadi sitting areanya ini terbagi jadi beberapa area gitu. Ada area A, B, dan C. Kalian tinggal pilih aja mau duduk di mana. Setelah wahana trampolin, ini ada food court lagi namanya Shiitake. Jadi sambil menunggu dan mengawasi anak-anak bermain, orang tua bisa duduk-duduk santai sambil menikmati makanan yang dipesan dari food courtnya. Selanjutnya di sebelah kanan ini ada wahana Matsutake atau Watermelon Flying Chair. Wahana ini hanya untuk anak-anak dan tidak termasuk ke dalam tiket terusan ya. Harga tiket reguler 10.000 per orang. Kemudian ini ada bangunan lucu berwarna ungu yang merupakan loket tiket wahana yang ada di area indoor ini. Nah ini dia deretan sitting area yang tadi, namanya itu area Boletus yang merupakan nama dari salah satu jenis jamur. Jadi di semua tempat, bangunan dan wahana yang ada di Mikotopia diberi nama dengan nama-nama Latin jamur sesuai konsep yang diusung wisata ini. Selanjutnya di sebelah kanan ini masih ada wahana lagi yang bisa untuk anak-anak maupun dewasa. Ada wahana Neurospora atau Octopus. Harga tiket wahana Neurospora di 15.000 per orang. Dan wahana ini termasuk ke dalam tiket terusan. Kita beralih ke area bagian tengah. Di sebelah wahana Neurospora tadi, ini ada area lapang yang cukup luas yang difungsikan sebagai aula atau hall. Dan hallnya ini bisa disewa buat kalian yang ingin mengadakan acara gathering, outbound, atau acara lainnya bisa banget pakai fasilitas ini. Dan hallnya ini sangat nyaman ya, karena dilapisi sama rumput sintetis gitu. Jadi kalau pas lagi nggak dipakai, tempat ini bisa digunakan pengunjung untuk istirahat, duduk-duduk santai, bahkan ada yang rebahan juga. Terus hallnya ini juga sudah dilengkapi dengan mini panggung gitu. Jadi udah lengkap banget fasilitasnya. Dan di ujung aula ada wahana Rusula atau Happy Car yang lagi terparkir guys. Karena memang sedang under maintenance ya. Wahana Rusula atau Happy Car ini tidak termasuk ke dalam tiket terusan. Untuk harga tiketnya Rp20.000. Dan ternyata cuacanya udah mendung banget, padahal tadi pas kita datang masih cerah banget ya.
Oke, ini kita balik lagi ke area sebelah kiri tadi. Di sini ada wahana tiram atau busy cowboy. Kalau naik wahana ini berasa naik kuda gitu ya. Harga tiketnya Rp15.000 per orang. Dan wahana tiram ini termasuk ke dalam tiket terusan. Next, di sebelahnya yang biru-biru ini merupakan wahana Agaricus. Jadi Agaricus ini merupakan area playground indoor untuk anak-anak. Dan di sebelah kiri wahana Agaricus juga disediakan toilet ya. Jadi kalau anaknya lagi bermain di Agaricus, orang tua nggak perlu meninggalkan anaknya jauh-jauh untuk mencari toilet. Wahana permainan di playgroundnya ini banyak banget. Ada mandi bola, seluncuran, trampolin, dan permainan lainnya. Harga tiket Agaricus di Rp20.000 per orang. Dan wahana Agaricus ini sudah termasuk ke dalam tiket terusan. Banyak banget ya wahana permainan untuk anak-anak di sini. Jadi kalau ke sini bawa anak-anak nggak perlu khawatir karena Miitopia ini kid friendly dan anak-anak pasti bakalan happy dan puas banget karena bisa bermain berbagai jenis wahana di sini. Selanjutnya di sebelah kiri ini ada wahana Zygomicota atau Rabbit Park. Di Rabbit Park ini kita bisa berinteraksi langsung dengan kelinci, mulai dari memberi makan, bermain, hingga berfoto bersama hewan lucu ini guys. Wahana Rabbit Park ini termasuk tiket terusan ya, dan kalau untuk tiket reguler harganya Rp15.000 per orang. Terus kalau mau beli pakan kelincinya ini harganya Rp10.000 per cup. Oke, ini kita udah selesai berkeliling di area indoornya dan langsung aja kita lanjut jalan lagi ke area outdoornya. Dan seperti yang kalian lihat, di sini suasana dan vibes-nya itu mirip banget sama wisata Santera ya, didominasi dengan warna-warna cerah gitu. Tapi kalau Santera lebih menonjolkan taman bunga bergaya Korea dan Belanda, sedangkan Miitopia mengusung tema dunia jamur dengan banyak wahana permainan dan spot foto tematik yang instagramable banget pastinya. Seperti spot yang satu ini nih, dari sini view-nya cakep parah guys. Karena area ini lebih tinggi, jadi dari sini kita bisa melihat area sekeliling Miitopia yang colorful dan keren banget. Dan spot ini memang menjadi spot favorit pengunjung untuk berfoto maupun membuat video ya. Karena dari sini benar-benar keren banget guys. Ini ada spot foto kayak pelangi gitu, terus backgroundnya itu wahana biang lala. Hasil fotonya pasti bakalan bagus kalau foto di sini. Nah di sebelah sana area indoor yang tadi ya. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Kita mau lihat view dari segala sisi ya. Nah ini kita mau masuk ke dalam kastilnya nih. Kita mau lihat ada apa di dalamnya. Ternyata di dalam sini ada photo box studio guys. Untuk harganya Rp25.000. Kita udah dapat 2 strip foto sama soft filenya. Jadi buat yang mau seru-seruan photo box sama teman ataupun keluarga seperti ini, kalian bisa cobain photo box di sini. Kita lanjut lagi ke area sebelah kiri ya. Aku mau tunjukin ke kalian view yang lebih cakep lagi. Dan di area ini juga disediakan beberapa sitting area yang lucu bentuknya jamur gitu. Jadi selain untuk duduk-duduk bisa juga untuk foto-foto.
Nah ini dia guys, bener-bener gak ada obat, view-nya keren banget, bener-bener menyala ya Miitopia ini, kayak bukan di dunia nyata loh, berasa kayak di dunia kartun fantasi atau anime gitu guys. Jadi ini kita kayak lagi ada di dalam sebuah benteng gitu. Kalau kalian yang pernah main game Super Mario Bros pasti udah nggak asing lagi sama tempat ini. Karena tempat ini mirip banget sama yang ada di game Super Mario Bros ya. Kita lanjut lagi melihat view dari sebelah pinggir sini, karena setiap sudut di Miitopia ini view-nya cakep dan keren banget. Jadi sayang banget ya kalau sampai dilewatkan. Dari sini view-nya juga masih cakep, kita bisa melihat bangunan-bangunan yang colorful, terus ada berbagai wahana juga, ada karosel, pendulum, tower drop, biang lala, dan berbagai wahana lainnya. Dan nanti kita akan melihat lebih dekat masing-masing wahananya ya. Pokoknya buat kalian yang ke Miitopia jangan sampai lewatkan spot yang satu ini, karena dari sini view-nya cakep parah. Dan menurut aku di sini spot terbaik untuk menikmati view pemandangan Miitopia. Di area ini juga dilengkapi dengan food court nih guys. Nama food courtnya Melia. Jadi kalau kalian lagi santai-santai terus kalian lapar, kalian bisa mampir ke food courtnya ini. Food court Melia ini menyediakan berbagai pilihan makanan dan minuman, termasuk area yang luas serta tempat duduk yang nyaman untuk menikmati makanan. Dan di sebelah kiri sana juga tersedia toilet. Next kita lanjut berkeliling area selanjutnya. Buat kalian yang nggak mau capek keliling dengan jalan kaki, di sini kalian juga bisa sewa golf car seperti ini dengan harga 20.000 untuk dewasa dan 15.000 untuk anak-anak. Untuk lokasinya ini ada di depan Photo Box Studio ya. Selanjutnya di sebelah kiri ini ada bangunan berwarna ungu yang lucu yang merupakan loket tiket dari berbagai wahana permainan. Oke, ini lagi gerimis guys, karena di sini cepet banget perubahan cuacanya. Dan karena Miitopia ini areanya dominan outdoor, jangan lupa pakai sunscreen, topi, dan bawa payung atau jas hujan juga. Terus di sebelah kanan sana ada bangunan food court Melia yang tadi. Jadi dari luar tuh bangunannya cakep banget dijadikan background berfoto. Dan di depan food court Melia ini ada sebuah taman, terus di tengahnya ada menara berbentuk jamur gitu. Taman ini dijadikan sebagai lintasan wahana Nameco atau Gabonase. Jadi ini kayak mobil listrik gitu yang rutenya mengelilingi tugu jamur ini. Wahana Nameco ini tidak termasuk ke dalam tiket terusan dan harga tiketnya Rp25.000. Dari wahana Nameco kita bergeser ke sebelah kiri. Di sini ada wahana Saccharomyces. Saccharomyces merupakan area playground outdoor yang sangat ikonik dengan dekorasi jamur raksasa warna-warni. Jadi di Miitopia ada dua area playground ya. Ada playground indoor yang tadi dan playground outdoor Saccharomyces ini. Di sini anak-anak di bawah 90 cm wajib didampingi orang tua ya. Di playground outdoor ini menyediakan berbagai permainan ketangkasan fisik untuk anak-anak di udara terbuka. Seperti berbagai macam jenis jaring-jaring panjat, terus ada flying fox, dan dilengkapi juga berbagai macam jenis perosotan atau slide warna-warni yang menarik seperti rainbow slide. Wahana playground outdoor ini sudah masuk ke dalam tiket terusan, sedangkan untuk tiket reguler bayar Rp15.000 per orang. Terus untuk pendamping dikenai tiket juga ya.
Nah, ini dia berbagai jenis permainan slide-nya. Kalau yang wahana rainbow slide ini bisa untuk dewasa juga ya. Lanjut lagi di sebelah wahana Saccharomyces, ini ada berbagai wahana permainan yang masih tahap pembangunan juga. Nah, di depan ini sedang dilakukan pembangunan masjid yang belum selesai. Untuk bagian dalamnya ini sudah selesai nih, tinggal finishing bagian luarnya aja. Kemudian di sebelah kanan ini rencananya akan dibuat wahana waterpark gitu guys. Pasti seru banget ya kalau ada waterparknya. Dan bakalan lengkap banget wahana permainan di Mickotopia ini. Oke, lanjut lagi di sebelah kiri, ini ada wahana Shimeji atau ulat coaster. Jadi ini mini roller coaster gitu yang bisa digunakan untuk anak-anak maupun dewasa. Wahana Shimeji sudah termasuk ke dalam tiket terusan. Dan untuk tiket reguler harganya 20.000 per orang. Kita lanjut lagi ke rute selanjutnya, karena masih banyak lagi wahana permainan yang seru-seru yang mau kami tunjukin ke kalian semua. Dan kalau tadi kita udah melihat keseruan wahana untuk anak-anak, sekarang kita akan melihat keseruan wahana untuk dewasa. Jadi di sebelah kiri ini nanti bakalan ada waterpark yang luas serta wahana go-kart guys. Dan nanti kita juga bakalan update lagi kalau Mickotopia udah selesai 100% ya. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video dan update terbaru dari channel Dewi Novala. Nah, di sebelah kiri ini ada wahana Asko Mikota atau Brickstar Dance. Jadi ini kita duduk di kursi gitu, terus bakalan diputar-putar kayak orang lagi menari. Wahana ini bisa untuk anak-anak maupun dewasa dan sudah termasuk ke dalam tiket terusan. Kalau untuk tiket reguler harganya 15.000 per orang. Dan wahana ini pasti bakalan bikin pusing ya. Selanjutnya ada wahana Tremetes atau Flying Chair. Jadi ini merupakan wahana permainan kursi terbang yang berputar di ketinggian. Jadi buat kalian yang takut ketinggian, harap pikir-pikir dulu kalau mau naik wahana ini ya. Wahana Tremetes sudah termasuk ke dalam tiket terusan dan tiket reguler bertarif 15.000 per orang. Kalau tadi ada wahana Tremetes yang membawa kita berputar-putar di ketinggian, di depan ini ada wahana yang lebih ekstrim lagi nih. Namanya Camemberti atau Flying Tower. Flying Tower ini hampir sama dengan Flying Chair tadi ya. Bedanya kalau Flying Tower ini satu kursi untuk 2 orang. Dan kita akan dibawa lebih tinggi lagi guys. Wahana Camemberti ini untuk dewasa dan sudah termasuk tiket terusan. Sedangkan tiket reguler harganya 15.000 per orang. Di depan wahana Flying Tower juga ada wahana yang gak kalah seru namanya Mega Disco. Tapi pas kita kesini wahananya belum beroperasi ya. Nah, tadi di depan wahana Tremetes atau Flying Chair ada area food court yang menjual minuman, aneka snack dan makanan ringan. Serta disediakan sitting area juga. Jadi kalau tadi kalian habis teriak-teriak naik wahana, terus kalian ngerasa lapar, kalian bisa jajan dulu di area food court ini sebelum lanjut jalan lagi. Oke, kita lanjut jalan lagi. Nah, di depan ini lagi banyak yang antri untuk naik wahana Nameko atau mobil listrik nih. Nah, ini wahana Nameko yang tadi ya, yang rutenya mengelilingi Menara Jamur. Wahana Nameko ini tidak termasuk ke dalam tiket terusan dan harga tiketnya Rp25.000.
Terus ini ada wahana oblikus atau passion jam yang berwarna biru ini, tapi masih belum beroperasi ya. Wahana oblikus sudah termasuk tiket terusan, sedangkan tiket reguler harganya 15.000 per orang. Geser ke sebelah kiri, ini ada food court lagi. Jadi kalau main ke Mikotopia, kalian gak perlu khawatir kelaparan, karena hampir di setiap titik ada disediakan area food court. Berikutnya di sebelah wahana oblikus tadi ada sebuah bangunan yang masih belum selesai dan sementara dijadikan tempat parkir wahana Nameko atau mobil listrik. Terus di sebelahnya ada wahana Basiana atau Bafton Table yang masih belum beroperasi. Nanti kalau sudah beroperasi, wahana Basiana ini masuk ke dalam tiket terusan. Dan untuk tiket reguler harganya 15.000 per orang. Selanjutnya ada wahana favorit di setiap wisata, apalagi kalau bukan Lactarius atau Biang Lala. Dan bisa kalian lihat sendiri antriannya panjang banget karena semenarik itu ya wahana Biang Lala ini. Dengan ketinggian 40 meter, kalian bisa lihat pemandangan kota Batu dari ketinggian. Apalagi kalau lagi berkabut, rasanya magis dan syahdu banget. Tapi sebelum kita ke wahana Biang Lala, kita mau turun ke bawah sini dulu dan kita akan menemukan salah satu wahana ekstrim di Mikotopia yang namanya Oyster Coaster atau roller coaster. Dengan lintasan yang lumayan panjang dan berkelok-kelok, wahana roller coaster ini cocok buat kalian yang menyukai tantangan adrenalin. Wahana Oyster Coaster sudah termasuk tiket terusan ya, dan untuk tiket reguler harganya 25.000 per orang. Jadi pintu masuk wahana Oyster Coaster lewat bangunan berbentuk jamur ini guys, dan antriannya ini juga lumayan panjang ya. Buat kalian yang suka wahana kecepatan, kalian wajib banget sih cobain wahana Oyster Coaster ini. Oke, ini kita udah balik lagi ke atas ke wahana Biang Lala yang tadi, dan di depan sana akan dibangun wahana Water Castle. Jadi selain ada water park, nanti bakalan ada water castle juga di sini guys. Seru banget pastinya. Yang awalnya ada 31 wahana, nanti bakalan bertambah dan terus bertambah lagi karena banyak banget wahana yang masih dalam proses pembangunan ya. Nah ini antrean wahana Biang Lala guys. Jadi harus bersabar ya kalau mau naik wahana Biang Lala. Dan wahana Biang Lala ini sudah termasuk ke dalam tiket terusan. Sedangkan untuk tiket reguler harganya 25.000 per orang. Dari area Biang Lala ada spot yang keren banget nih guys. Dan untuk ke spot ini kita nggak perlu beli tiket Biang Lala ya. Kita bisa langsung masuk lewat samping loket tiket Biang Lalanya. Di sini banyak ornamen-ornamen jamur raksasa dengan berbagai bentuk yang cakep buat spot foto. Jadi dari sini kita bisa ambil foto ataupun video dengan background Biang Lala dari dekat seperti ini. Pasti hasilnya bakalan bagus banget ya.
Terus dari area ini kita bisa melihat lintasan Oyster Coaster lebih dekat juga. Seru banget pastinya. Dan view seperti ini tidak akan kalian temukan di wisata lain ya, selain Mikotopia. Di sini kalian bisa foto-foto maupun buat video dan hasilnya pasti bakalan bagus banget. Dari Biang Lala kita turun lagi ke area bawah, dan ini kita lewat sisi sebelah kiri atau dari depan pintu masuk Biang Lala tadi. Di sebelah kiri ini ada area food court dan di depannya ada sitting area yang lumayan luas. Jadi kalau misalkan kalian capek pengen istirahat, bisa istirahat di area ini ya. Dan selain food court, di sebelah kanan disediakan juga area toilet. Terus di bawahnya area food court yang tadi juga masih ada area food court lagi nih. Ada banyak area food court di Mikotopia ini, jadi kalian nggak perlu khawatir. Selanjutnya ada wahana tubulosa atau flying bee yang bisa untuk anak-anak maupun dewasa. Flying bee sudah termasuk tiket terusan dan untuk tiket reguler harganya 15.000 per orang. Dari wahana flying bee ini kita masih lanjut jalan ke bawah sana. Jadi di sisi sebelah kiri ini merupakan deretan area food court dan area lapang gitu yang bisa dijadikan sebagai tempat berbagai acara seperti gathering, outbound, dan acara lainnya. Terus bisa juga dijadikan sebagai tempat istirahat para pengunjung nih. Jadi kalau kalian main ke Mikotopia nggak perlu khawatir karena di sini tempatnya nyaman banget. Banyak disediakan tempat istirahat, sitting area, serta food court di setiap titik. Selanjutnya di depan ini ada area terbuka yang lumayan luas. Terus di sebelah kanan yang berwarna biru ini ada wahana mini train. Wahana ini akan membawa kalian muter-muter area taman. Cocok buat yang mau keliling tanpa capek jalan kaki ya. Tapi pas kita ke sini wahananya masih belum beroperasi guys. Selain mini train ada juga Rusula atau Happy Car. Untuk wahana Happy Car ini tidak termasuk tiket terusan ya. Harga tiketnya Rp20.000. Lanjut lagi, di sebelah kiri ini ada tempat duduk bertingkat gitu yang masih dalam proses pembangunan. Dan area ini nantinya akan dijadikan sebagai area amphitheater gitu guys. Selanjutnya di depan ini ada bangunan berwarna ungu namanya Grifola yang di dalamnya itu merupakan area food court. Jadi seperti yang udah aku infokan tadi, kalau di setiap titik di Mikotopia tersedia area food court. Jadi kan nggak perlu khawatir kelaparan ya. Next di sebelah kanan ada wahana Auricularia atau Pirate Ship nih. Tapi sebelum kita ke sana, kami mau tunjukin salah satu spot yang cakep dan amazing banget. Nah dari sini viewnya keren banget guys, benar-benar speechless karena memang sekeren ini ya viewnya, kayak di dunia hayalan gitu nggak sih? Secara visual area ini didesain dengan konsep warna-warni yang mencolok dan ornamen jamur raksasa serta instalasi futuristik yang memberikan suasana seolah-olah sedang berada di dalam negeri dongeng atau dunia game fantasi. Oke, kita balik ke wahana Auricularia atau Pirate Ship yang merupakan wahana kapal ayun besar yang memberikan sensasi terombang-ambing di ketinggian. Wahana ini sudah termasuk tiket terusan ya, dan untuk tiket reguler harganya 15.000 per orang. Buat kalian yang suka wahana ekstrim, kalian bisa cobain wahana yang ada di depan Pirate Ship ini, yang namanya wahana Kaloplaka atau Tower Drop.
Dan sepertinya harus siapkan nyali dulu sebelum naik wahana Tower Drop ini guys. Karena sesuai namanya, wahana ekstrim ini akan memberikan pengalaman mendebarkan. Kita akan dibawa naik sambil diputar 360 derajat sampai ke puncak menara. Lalu kita akan dijatuhkan dari ketinggian 30 meter. Bisa kebayangkan gimana rasanya? Jantung kayak udah mau copot ya. Wahana Tower Drop ini sudah termasuk tiket terusan, dan untuk tiket reguler harganya 20.000 per orang. Dari Tower Drop kita bergeser ke atas, dan di sebelah kanan ini disediakan seating area yang bisa digunakan untuk istirahat atau menunggu antrian wahana Tower Drop. Terus ini ada bangunan jamu raksasa yang masih belum tahu diperuntukkan untuk apa ya. Selanjutnya kita ke area sebelah kiri. Jadi ini area yang ada di bawahnya spot pelangi yang tadi guys. Nah di atas sana spot pelanginya. Dari sini view-nya juga keren banget. Dan memang di setiap sudut Miitopia ini view-nya cakep banget guys. Dengan lahan seluas 10 hektar, kawasan ini dipenuhi bangunan-bangunan estetik dengan elemen jamur, cocok banget buat kalian yang hobi berfoto. Bisa dibilang di sini surganya tempat berfoto ya. Jadi kalau kalian ke Miitopia, pastikan ada banyak space memory di HP atau kamera kalian. Karena bakalan foto-foto terus guys. Oke, kita lanjut lagi naik ke atas, dan di sebelah kiri ini ada bangunan yang bagus banget yang nantinya akan digunakan sebagai tempat wahana rumah hantu dan rainbow slide. Pasti bakalan tambah keren banget kalau di sini ada rainbow slide-nya ya. Bayangin kita meluncur dari sini terus melihat view pemandangan yang cakep banget. Nah ini dia masih ditutup pintunya guys. Jadi di sini nanti akan dijadikan wahana rumah hantu dan rainbow slide ya. Model bangunannya ini bertumpuk-tumpuk kayak kue tart gitu ya. Jadi bikin gemes nggak sih? Dan ini bangunannya permanen beton loh, dengan desain dan arsitektur yang sangat detail banget. Jadi bukan yang semi permanen gitu ya. Oke, wahana selanjutnya ada Crispa atau Carousel yang merupakan wahana komedi putar klasik dengan desain kuda dan kereta kencana yang estetik untuk foto-foto. Wahana ini sudah termasuk tiket terusan ya. Untuk tiket reguler harganya 15.000 per orang. Dari wahana karosel kita turun lagi ke bawah. Di sini kita akan menemukan area lapang yang cukup luas. Di sebelah kiri ini ada bangunan yang belum tahu akan diperuntukkan untuk apa. Kemudian di sebelah kanan sepertinya akan dijadikan arena wahana bom-bom kar. Dan yang di sebelah kiri ini mungkin akan dijadikan area food court atau apa ya, karena di sini areanya masih cukup lapang banget. So kita tunggu aja update dan gebrakan terbaru dari Miitopia ya. Nah ini ada banyak bom-bom kar yang terparkir di sini guys. Terus di sebelah bom-bom kar, bangunan yang di sebelah kanan ini merupakan area toilet. Bangunan toilet di sini lucu-lucu ya, dan estetik banget loh. Kemudian di sebelah kiri sana, tepat di bawahnya wahana pirate ship, ada area food court. Jadi Miitopia ini kawasannya itu bertingkat-tingkat gitu guys. Dan area yang kita berdiri sekarang ini merupakan area yang paling bawah atau paling dasar. Dan di area ini view-nya juga nggak kalah bagus. Pokoknya di semua titik Miitopia memberikan visual yang keren dan amazing banget. Oke, ini kita jalan lagi ke atas menuju rute selanjutnya. Kita akan lihat dari sisi lainnya ya.
Dan ternyata dari sini juga keren buat dijadikan background berfoto guys. Bagi pecinta fotografi atau sekedar ingin mempercantik feed media sosial, Micotopia adalah surga visual yang tidak boleh dilewatkan. Nah, ini bangunan Grifola yang tadi, kita akan melihat bagian dalamnya ya. Area food court Grifola ini lumayan luas, terus interiornya juga lucu, didominasi sama warna ungu-ungu dan ala-ala princess gitu ya. Dari Grifola kita lanjut ke sisi sebelah kiri dan kita akan menemukan spot video spinner 360 derajat. Buat kalian yang mau buat video seru-seruan bareng keluarga dan view pemandangan Micotopia, kalian bisa cobain video spinner 360 derajat ini dengan harga 25.000 untuk satu kali take video. Spinner 360 derajat ini tidak termasuk ke dalam tiket terusan ya. Next, di depan spot spinner 360 derajat ini ada bangunan yang bagus banget yang masih dalam proses pembangunan dan belum tahu akan diperuntukkan untuk apa. Selanjutnya masih ada yang seru-seru lagi nih. Ada wahana Morsella atau pendulum. Wahana ekstrim yang satu ini akan membawa kalian berayun sekaligus berputar 360 derajat. Wahana pendulum sudah masuk ke dalam tiket terusan ya. Dan untuk tiket reguler harganya 15.000 per orang. Oke, kita lanjut jalan lagi dan dari wahana pendulum ini kita mau naik ke atas lagi. Jadi di Micotopia ini memang tidak ada rute khusus gitu. Untuk rutenya ini acak, terserah kita mau kemana dulu. Kalau kalian mau mengikuti rute kami juga bisa, atau kalau kalian punya rute sendiri juga boleh. Yang penting kalian nyaman dan bisa menikmati semua spot dan semua wahana yang ada di Micotopia. Oke, ini kita mau naik lagi ke atas ya. Dan di sebelah kanan ini ada bangunan jamur yang gede banget guys. Terus ini kita balik lagi ke atas sini dekat pintu keluar area indoor. Dan kalau area indoor tadi ada di sebelah kanan sana, ini kita yang ke arah kiri ya, untuk menuju ke rute selanjutnya. Nah, kalau kalian naik golf car nanti seperti ini guys, kalian akan diajak berkeliling Micotopia tanpa capek jalan kaki. Dan karena Micotopia ini lumayan luas, terus banyak banget wahana permainan dan spot fotonya, tips dari aku kalian harus datang pagi. Selain cuacanya belum panas, kalian juga bisa menikmati semua wahana yang ada di sini. Terus pakai outfit yang nyaman dan cerah, biar kontras sama dekorasi temanya yang colorful. Sentuhan kabut tipisnya bikin foto kalian makin cakep. Jujur ya, Micotopia ini worth it banget buat keluarga atau kalian yang hobi bikin konten. Konsepnya unik dan beda dari tempat lain yang ada di Batu. Terus selain berwisata, nantinya pengunjung juga bisa belajar budidaya jamur guys, karena tempat ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi. Nah, ini kita mau turun ke bawah sana menuju pintu keluarnya. Dan ternyata dari food court Grifola ini kita bisa langsung menuju pintu keluarnya guys. Jadi kalau kalian udah selesai terus mau keluar tapi ngerasa lapar, kalian bisa mampir dulu ke food court Grifola yang tadi. Oke, ini kita jalan menuju pintu keluarnya. Dan di area pintu keluarnya ini juga masih dalam proses pembangunan ya. Jadi gimana guys, tertarik buat liburan ke Micotopia? Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau video ini bermanfaat ya.
Share juga ke grup keluarga atau teman kalian buat diajak liburan bareng ke sini. Sampai jumpa di ngetrip kita selanjutnya. See you on next trip guys.